Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Trinidad. Saya dari Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta, kelas 11 IPA 3. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap NKRI, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri dengan berbagai macam dimensi kehidupan seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman ini biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi, ancamannya suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak suatu kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Terus kalau tantangannya itu suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Hambatannya itu suatu hal atau usaha berasal dari kita sendiri atau diri kita sendiri bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi. Kalau gangguannya itu usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman di bidang ideologi mempunyai kemampuan yang membahayakan pikiran masyarakat suatu negara sehingga mengancam terhadap dasar negara yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya Jokowi juga udah mewaspadai ancaman yang ganggu NKRI dan Pancasila. Contoh strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Yang pertama itu ada memahami lebih dalam apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Terus yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Ancaman di bidang politik. Setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belahkan dengan mengatasnamakan politik. Terus kalau kayak contohnya di bidang politiknya itu kayak ancamannya itu politik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus politik uang, money. Terus kalau tantangannya itu nggak ada, gangguannya juga nggak ada, dan hambatannya juga nggak ada. Jelang Pilkada serentak 2020, Polri ingatkan ancaman konflik sosial. Jadi, strategi mengatasi ancaman integrasi nasional dalam bidang politik yaitu memperkuat kepercayaan rakyat, mengadakan revolusi lembaga-lembaga politik, dan membangunkan demokrasi politik. Ancaman di bidang ekonomi, usaha dan kegiatan baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan, fasilitas, serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Jadi, ada contoh-contohnya itu di dalam bidang ekonomi. Kalau contohnya dalam ancamannya itu inflasi, pengangguran, daya saing rendah. Terus kalau tantangannya itu contohnya nggak ada, gangguan juga nggak ada, hambatan juga nggak ada. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu petani dijadikan prioritas pertama. Terus yang kedua itu mengembangkan sistem perekonomian. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, perekonomian tidak tergantung pada badan-badan multilateral. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya merupakan salah satu contoh ancaman dalam bidang non-militer. Ancaman dalam dimensi sosial merupakan ancaman yang berasal dari masyarakat, di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup atau terbuka, di mana sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Terus di sini saya akan mengasih tahu lagi contoh dalam bidang sosial budaya. Kalau di ancamannya itu contohnya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tapi kalau di tantangannya itu nggak ada, di gangguannya juga nggak ada, di hambatannya juga nggak ada. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial budaya dengan menanamkan kesadaran akan keseimbangan dan
serasihan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata berorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan rakyat, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Di dalam bidang pertahanan dan keamanannya itu juga ada contohnya loh, yaitu contoh dalam keamanannya itu perusak lingkungan, aksi teror. Terus kalau di tantangannya itu pelanggaran wilayah oleh negara lain, tindakan kriminal. Terus kalau gangguannya itu contohnya itu aksi kekerasan berbau sara. Terus hambatannya itu pemberontakan senjata dan konflik horizontal. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu ada dua loh guys. Yang pertama itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Terus yang keduanya itu dengan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu dia yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.